Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 994. Ma, Aksa, kalian merasa nggak kalau Amelia dan Jonas itu kelihatannya sangat akrab? Tiara tidak banyak bicara tadi, dia hanya mendengarkan dan mengamati. Adik iparnya biasanya sangat angkuh dan dingin. Hanya sedikit pria yang bisa menarik perhatiannya. Amelia pernah terobsesi dengan Stefan selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya dia melihat adik iparnya itu memperlakukan pria selain Stefan dengan sangat baik. Olivia menjelaskan, Amelia dan Jonas pernah bertemu beberapa kali. Dia bilang ketika mereka pertama kali bertemu, dia memotong jalannya Jonas, dan Jonas mempersilakan dia jalan duluan. Yuna berkata dengan ringan, Jonas sangat baik. Anak-anak dari keluarga Ranjani dan keluarga Aditama memang hebat-hebat. Hanya saja, terlalu jauh. Semua orang yang ada di sana terdiam. Olivia juga pernah berpikir apa Amelia dan Jonas bisa menjadi pasangan. Lalu, dia teringat kalau Jonas berasal dari Aldimo, yang jaraknya agak jauh. Bibinya hanya memiliki satu perempuan, yaitu Amelia seorang. Dia tidak mungkin mau putrinya menikah dan pindah ke tempat yang begitu jauh. Jadi, Olivia pun tidak memikirkannya lagi. Kalau Amelia dan Jonas benar-benar menyukai satu sama lain, mereka akan mengatasi masalah yang nyata itu sendiri. Dibandingkan masalah antara dirinya dan Stefan, masalah Jonas dan Amelia itu bahkan tidak bisa dibilang masalah. Lihatlah, Jonas saja sudah membeli rumah dari mantan tetangga keluarga Sanjaya dengan harga yang tinggi. Dia akan segera bertetangga dengan keluarga Sanjaya, sehingga jarak antara mereka hanya dipisahkan oleh tembok. Setelah mengantar Jonas ke pintu, Amelia kembali ke rumah dan berkata kepada ibunya, Ma, Olive sudah bisa berjalan dengan natural memakai sepatu itu. Kita bisa pergi sekarang. Yuna meminta Olivia untuk bangun dan berjalan beberapa langkah. Setelah memastikan bahwa Olivia sudah bisa berjalan secara natural, dia pun bangkit. Tiara ikut bangkit, mengambil dompet elegan yang ditaruh ibu mertuanya di pinggir, lalu menyerahkannya kepada ibu mertuanya itu. Tiara, kamu harus istirahat dengan baik di rumah. Meskipun umur kehamilanmu masih muda dan nggak memengaruhi pergerakanmu, tapi karena kehamilannya masih muda itulah, kamu juga harus memperhatikannya. Beristirahatlah dengan baik dan minta Aksa menemanimu. Mama mau membawa Amelia dan Olive keluar. Ma, aku akan melakukannya. Kalian bersenang-senanglah. Tiara mengedipkan mata pada Olivia dan adik iparnya. Ketika ibu mertuanya memandangnya, sikapnya sudah kembali lembut. Dia mengantar ibu mertuanya dan yang lain ke pintu, bersama suaminya. Orang yang mengadakan pesta malam ini bernama Belakang Darmawan. Ini pesta ulang tahun ke-18 putri tertua keluarga Darmawan. 18 kebetulan merupakan umur di mana seseorang beranjak dewasa. Makanya, keluarga Darmawan mengadakan pesta ulang tahun untuk putri sulung mereka. Dalam perjalanan, Yuna bertanya kepada Olivia mengenai keluarga Darmawan. Olivia bisa menjawab semuanya. Yuna berkata dengan puas, Olive, ingatanmu jauh lebih baik daripada ingatan Amelia. Dia bahkan gak bisa mengingat orang yang sering dia temui. Itu karena aku malas mengingat orang-orang itu. Untuk apa aku mengingat orang-orang yang gak cocok padaku? Yuna mengulurkan tangan dan menepuk dahi putrinya dengan pelan, lalu berkata, lihat dirimu itu. Kalau kamu nggak bisa mengubah sifat burukmu itu, kamu nggak akan bisa menikah. Kalau nggak menikah, aku akan tinggal di rumah bersama papa dan mama selama sisa hidupku. Olivia tersenyum dan berkata, nggak ada salahnya kok dengan sifat Amelia yang sekarang. Aku sangat menyukai karakternya. Amelia juga tidak harus bersikap terlalu baik pada semua orang. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, jadi tidak perlu menjilat siapapun. Kalian berdua,
Tante bahkan gak mau repot-repot ngomongin kalian berdua. Kalian berdua sama saja. Yuna mengatakan hal yang mengkritik itu dengan senyum di wajahnya. Putri satu-satunya bisa dekat dengan keponakannya. Hal ini membuatnya lebih bahagia dari siapapun. Tante, aku akan pulang ke kampung akhir pekan ini. Yuna tidak menanyakan apa yang mau Olivia lakukan di kampung. Dia langsung berkata, hari itu tunggu tante, ya. Tante dan om ikut denganmu untuk melihat-lihat ke sana. Oke, Stefan dan aku mungkin akan berangkat setelah sarapan. Aku masih mau membeli 1 truk batu bara dan pasir besok, untuk dibawa ke kampung. Aku akan memberitahu mereka, aku mau merenovasi atau membangun kembali rumah peninggalan orang tuaku. Yuna adalah wanita yang cerdas. Dia tahu Olivia sudah resmi menyatakan perang pada kakek neneknya. Dia akan mulai memperjuangkan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bab 995. Kakek dan nenek Olivia tinggal di rumah peninggalan orang tua Olivia. Boleh saja. Namun, mereka ingin meninggalkan rumah itu untuk Bobby. Inilah alasan mengapa Olivia dan kakaknya memutuskan untuk melakukan gugatan. Rumah itu dibangun oleh orang tuanya. Nama di sertifikat rumah adalah nama ayah mereka. Kalau diwariskan menurut hukum waris, bagaimanapun juga, bukan Bobby yang akan mendapatkannya. Dia dan kakaknya masih hidup. Kamu tahu di mana beli batu bata dan pasir? Tanya Yuna dengan peduli. Terakhir kali aku pulang ke kampung, aku ada menghubungi Tante Ayu. Aku menelepon dan bertanya padanya. Rumahnya baru dibangun ulang tahun lalu jadi, aku mendapatkan nomor sopirnya darinya. Aku bisa menelepon sopir itu kapan saja, lalu dia akan membawakan 1 truk batu bara pada akhir pekan nanti. Olivia selalu ingin merebut kembali rumah orang tuanya. Dia dan kakaknya belum memiliki kemampuan itu sebelumnya. Sekarang, setelah memiliki kemampuan itu, dia tentu akan mengambil tindakan. Awalnya, dia dan kakaknya berpikir, kalau kakak dan nenek mau tinggal di sana, mereka akan membiarkan mereka tinggal di sana sampai akhir hayat mereka. Setelah itu, rumah itu otomatis akan menjadi milik mereka. Namun, mereka terlalu polos. Ketika mengusir mereka berdua dari rumah itu, kakek dan neneknya itu sudah berencana untuk mewariskannya kepada anak dan cucu mereka. Waktu itu, kakeknya mengambil tongkat untuk mengusirnya dan kakaknya. Kakeknya berteriak, "Papa kalian itu anakku. Anakku sudah meninggal, jadi semua yang dia tinggalkan jadi milikku. Ini adalah cara terakhirnya berbakti padaku sebagai seorang anak. Kalau kalian berdua anak laki-laki, kakek pasti akan membesarkan kalian sesusah apapun itu, dan mewariskan rumah papa kalian untuk kalian. Tapi, kalian itu perempuan. Kalian gak akan bisa mewarisi rumah anak kakek. Apa gunanya anak perempuan? Sudah besar nanti jadi baglan dari keluarga orang. Putraku capek-capek membangun rumah ini. Mana mungkin aku membiarkan orang luar mendapatkannya begitu saja." Bagi kakek mereka, harta warisan keluarga tidak ada hubungannya dengan anak perempuan. Putra ketiganya hanya punya 2 anak perempuan dan tidak punya anak laki-laki. Jadi, setelah putranya itu meninggal, rumahnya akan diwariskan ke keponakan laki-laki. Untung saja, anak laki-laki juga meneruskan keluarga Hermanus. Itu lebih baik daripada memberi rumah itu pada orang luar. Olivia mengingatnya dengan jelas. Kakek bilang, mereka harus pintar supaya bisa merebut harta dari keluarga mertua nantinya. Properti milik keluarga Hermanus tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Kakeknya bilang pada mereka, jangan pernah berpikir bisa mendapatkan harta dari keluarga mereka. Memang ada aturan tidak tertulis seperti itu di kampung. Rumah di kampung diwariskan untuk anak laki-laki. Keluarga yang kondisi ekonominya cukup baik biasanya juga menyayangi putri mereka. Jadi,
mereka bisa membeli satu rumah lain untuk putri mereka di luar. Keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, kalau anak mereka menikah dengan pria yang kondisi ekonominya tidak lebih baik dengan mereka akan mewariskan rumah mereka pada keponakan laki-laki. Dulu, keluarga yang hanya memiliki anak perempuan pasti akan mewariskan rumah mereka pada keponakan laki-laki. Zaman sekarang sudah berbeda. Pemikirkan orang juga sudah berubah. Keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, asalkan mereka berpikiran terbuka, pasti akan mewariskan harta mereka pada anak perempuan mereka. Orang yang tidak berpikiran terbuka pasti akan mendengar perkataan orang tua dan mewariskan harta mereka untuk keponakan laki-laki. Lalu, mereka berharap keponakan laki-laki mereka akan merawat mereka ketika mereka sudah tua. Menurut Olivia, orang tua seperti itu benar-benar tidak punya otak. Putri kandung sendiri saja belum tentu bisa diharapkan, masih mau mengharapkan keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki juga punya orang tua kandung sendiri. Setelah menikah, mereka juga punya istri dan anak. Membiayai orang tua sendiri saja mungkin sudah sulit, mana bisa memikirkan paman mereka. Olivia dan Odelina mau pulang ke kampung untuk merebut kembali rumah peninggalan orang tua mereka. Mereka juga menyatakan perang terhadap pemikiran yang kuno, dan mereka berjuang demi diri mereka sendiri. Oke, baguslah kalau kamu sudah mengaturnya. Kalau nggak tahu, bertanyalah pada tante. Tante hanya perlu bertanya pada orang lain. Mengingat Stefan, Yuna berkata lagi, tapi, ada Stefan juga. Tante juga nggak perlu mengkhawatirkanmu. Karena Stefan diungkit, Olivia pun tidak bisa menahan diri, sehingga mengirim pesan untuk suaminya itu. Dia menanyakan pria itu sedang apa. Stefan langsung membalasnya, aku sedang memikirkanmu. Olivia terdiam. Dia tidak bisa menahan senyumnya, tapi dia tidak berani tertawa terlalu keras. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah keluarga Darmawan. Bab 996. Stefan bertanya padanya Olivia, kenapa kamu berangkat keluar sekarang? Sudah terbiasa pakai sepatu dengan hak super tinggi itu belum? Olivia tertegun, lalu mengirim pesan untuk bertanya kepada suaminya itu, bagaimana kamu bisa tahu aku kalau aku memakai sepatu dengan hak yang sangat tinggi? Tadi waktu meninggalkan toko buku, dia memakai sepatu dengan hak yang datar. Stefan berkata dengan jujur, Amelia mengambil video kamu yang sedang belajar berjalan dan mengirimkannya padaku. Olive, terima kasih. Aku jadi mempersulitmu. Stefan sangat berterima kasih pada Olivia karena istrinya itu sudah bersedia berusaha keras untuk berbaur ke dalam lingkaran sosialnya. Olivia adalah orang yang santai, biasanya berpakaian dengan senyaman mungkin. Jadi, berubah demi Stefan benar-benar menyulitkannya. Stefan kasihan dan juga berterima kasih pada istrinya itu. Dia bersumpah untuk memanjakan wanita itu selama sisa hidupnya. Olivia berkata, ternyata Amelia. Aku kalau lagi berjalan pakai sepatu hak tinggi itu lucu banget, ya. Aku rasanya ingin sekali melepas sepatu hak tinggi itu. Aku merasa lebih nyaman pakai sandal. Seluruh orang di Mambera suka memakai sandal jepit. Karakteristik ini banyak diketahui orang di seluruh negeri. Kami bertemu Jonas dan mempersilakannya untuk duduk bertamu sebentar, makanya berangkatnya agak telat. Olivia menjawab pertanyaan suaminya tadi. Stefan sedikit terkejut dan bertanya, kok bisa bertemu Jonas? Villa di sebelah rumah tanteku ternyata dibeli oleh Jonas. Jonas datang membawa seorang ahli Feng Shui untuk melihat-lihat rumah itu. Ketika bertemu pria itu, Amelia mengundangnya masuk ke rumah untuk duduk sebentar. Bagaimanapun juga, pria itu akan menjadi tetangga mereka sekarang. Stefan dan Olivia saling mengirim pesan. Olivia memberi tahu tebakannya pada suaminya. Stefan, aku merasa Jonas membeli villa milik keluarga Nurwela itu karena dia ingin bertetangga dengan Amelia.
Saat tangannya terluka, Amelia menemaninya diinfus di rumah sakit. Jonas juga ada di rumah sakit karena gastroenteritis akut. Amelia mungkin tidak sadar, tapi Olivia bisa melihatnya dengan jelas. Begitu melihat Amelia, Jonas langsung bangkit berdiri sambil memegang perutnya dengan lemas. Pria itu mengangkat kepala dan membusungkan dadanya, berpura-pura baik-baik saja. Jonas tidak ingin Amelia melihatnya dalam keadaan lemah. Pria itu peduli tentang apa yang dipikirkan Amelia tentang dirinya. Waktu itu, Olivia merasa Jonas sepertinya agak tertarik pada Amelia. Namun, Amelia baru melupakan Stefan, jadi dia tidak berani banyak bertanya. Dia hanya diam-diam mengamati di samping. Sekarang, Jonas membeli villa keluarga Nurwela dan menjadi tetangga keluarga Sanjaya. Olivia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan teorinya itu. Dia merasa Jonas melakukan itu untuk mempersiapkan masa depan. Semakin dekat jarak mereka, semakin mudah dia mendapatkan Amelia. Stefan tidak tertarik Amelia akan berakhir dengan siapa. Asalkan wanita itu tidak mengganggunya. Dia menjawab istri tercintanya, Jonas adalah pria yang baik. Olive, kamu lagi SMS-an sama siapa? Ponselmu bunyi terus. Amelia tiba-tiba mencondongkan tubuh. Olivia buru-buru berkata, enggak, aku lagi mengobrol dengan Stefan, menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Mendengar Olivia mengirim pesan untuk Stefan, Amelia menegakkan posisi duduknya dan berkata dengan nada bercanda, setelah kalian berbaikan, kalian mulai menyiksa orang-orang jomblo lagi. Kalian membuat orang iri. Yuna dan Olivia berkata hampir serempak, kalau kamu iri, cepat cari pacar. Amelia berkata, aku lupa mama juga di mobil. Bab 997. Begitu tiba di kediaman keluarga Darmawan, pintu villa sudah terbuka lebar. Di depan rumah utama ada halaman rumput yang luas dan ditata dengan indah. Sudah banyak tamu berdiri di sana, membentuk grup-grup dari 3 sampai 4 orang. Banyak tamu sedang asyik mengobrol sambil membawa gelas di tangan mereka. Dengan status Yuna, begitu mobilnya berhenti di depan gerbang rumah keluarga Darmawan dan menunggu untuk masuk ke villa, keluarga Darmawan sudah mendapat kabar kedatangan mereka. Ferry dan istrinya bergegas keluar bersama anak-anak mereka untuk menyambut Yuna dan yang lainnya. Pelayan keluarga Darmawan mengarahkan mobil Yuna ke tempat parkir. Setelah mobil Yuna sudah terparkir, Ferry beserta istri dan anak-anaknya langsung menghampiri mobil Yuna. Ferry sendiri yang membukakan pintu mobil untuk Yuna. Bu Yuna, sapanya sambil tersenyum lebar. Yuna keluar dari mobil dengan gerakan anggun. Pak Ferry. Yuna membalas sapaan Ferry sambil tersenyum. Istri Ferry juga membawa anak-anaknya untuk menyapa Yuna. Keluarga Darmawan memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak laki-laki adalah yang paling bungsu, baru genap berusia 8 tahun. Wajahnya putih dan tembem, jelas terawal baik. Walau usianya masih kecil, dia tetap sopan. Setelah ibunya mengajarinya dengan lembut, anak itu pun menyapa Yuna dengan sopan. Amelia dan Olivia ikut turun dari mobil. Mereka berdua langsung berjalan ke sisi Yuna, masing-masing berdiri di samping kiri dan kanan Yuna, seperti sepasang kakak adik yang cantik-cantik. Amelia sudah terkenal di kalangan kelas atas kota Mambera. Bukan hanya karena temperamennya, juga karena dia adalah satu-satunya perempuan yang berani menyatakan perasaannya secara terbuka kepada Stefan. Selain itu, dia juga berani mengejar Stefan secara terang-terangan. Sebenarnya perempuan yang menyukai Stefan sangat banyak, namun, tidak satu pun dari mereka memiliki keberanian seperti Amelia. Amelia semakin cantik saja, puji istri Ferry. Semua orang tahu Yuna sangat mencintai putri semata wayangnya itu. Dengan memuji Amelia sudah pasti bisa menyenangkan hati Yuna. Benar saja, senyum di wajah Yuna seketika melebar. Bu Nia,
Kedua putri Bu Nia juga sangat cantik. Mereka gabungan kelebihan Bu Nia dan Pak Ferry. Seingatku terakhir kali bertemu putri sulung Bu Nia, sepertinya dia masih gadis kecil berkepang dua. Dalam sekejap mata sudah besar, jadi cantik jelita. Bu Nia benar-benar beruntung. Wajah istri Ferry memerah ketika dipuji oleh Yuna. Bu Yuna, siapa ini? Aku merasa agak familiar, seperti pernah lihat di mana. Nia menatap Olivia dan merasa dia pernah melihat Olivia sebelumnya. Namun, dia tidak ingat di mana dia pernah melihat Olivia. Yuna pun memperkenalkan Olivia kepada Nia sambil tersenyum, ini keponakanku, Olivia. Waktu aku mengadakan pesta di rumahku, kebetulan dia sedang keluar kota. Jadi aku nggak bisa memperkenalkannya pada kalian. Olivia. Ferry dan istrinya spontan terkejut. Bukankah perempuan itu istrinya Stefan? Setelah Stefan menerima wawancara, semua orang di kota Mambera tahu kalau istrinya adalah Olivia. Namun, foto Olivia tidak pernah dirilis. Sehingga banyak orang hanya tahu kalau istri Stefan bernama Olivia, tapi tidak tahu seperti apa wajahnya. Beberapa orang masih mengingat pencarian trending di awal. Namun, pada saat mereka mencari kembali postingan itu, ternyata semua foto sudah dihapus. Mereka tidak dapat melihatnya lagi. Terlebih lagi, foto di postingan itu adalah foto lebih dari 10 yang lalu. Pada saat itu, Olivia masih kecil. Anak perempuan akan berubah banyak begitu dewasa. Sekarang Olivia sangat berbeda dengan dirinya saat masih kecil. Bu Olivia, pertama kali bertemu, salam kenal. Senyum di wajah Ferry menjadi lebih cerai. Dia pun mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan Olivia. Bab 998. Maaf sudah mengganggu, Pak Ferry. Bagaimanapun, Nia tidak mengundang Olivia. Dia hanya ikut tantenya datang ke sini. Oh, enggak ganggu. Suatu kehormatan bagi kami Bu Olivia bisa datang, kata Nia. Olivia membawa hadiah ulang tahun yang Yuna siapkan untuk putri sulung Ferry. Dia pun menyerahkan hadiah itu kepada Yuna di waktu yang tepat. Yuna mengambilnya dan menyerahkannya kepada putri sulung Ferry, lalu berkata sambil tersenyum, selamat ulang tahun. Mutia. Bu Yuna, panggil saja dia Tia. Kalian bisa datang ke pesta ulang tahun Tia saja kami sudah sangat senang. Sungguh nggak usah repot-repot siapkan hadiah juga. Usai berkata, Nia memberi isyarat agar putrinya menerima hadiah ulang tahun dari Yuna. Yuna memberikan satu set perhiasan. Mutia mengambil hadiah dari Yuna dan mengucapkan terima kasih padanya. Yuna hanya membawa putri dan keponakannya, Rudy pun tidak ikut. Oleh karena itu, Ferry menyuruh istrinya membawa kedua putrinya untuk menemani Yuna. Sedangkan dia akan pergi menjamu tamu lain. Nia dengan ramah mempersilakan Yuna dan yang lainnya ke dalam rumah. Sepanjang jalan menuju rumah, semua orang bisa melihat ada rasa hormat di dalam sikap ramah Nia terhadap Yuna. Terutama terhadap perempuan muda di sebelah Yuna. Sungguh membuat orang merasa semakin iri. Banyak orang bilang kalau Olivia tidak pantas bersanding dengan Stefan. Namun, Nia melihatnya dengan jelas. Terlepas apakah Olivia pantas bersanding dengan Stefan atau tidak, dia sudah menjadi istri sah Stefan, istri tuan muda keluarga Aditama. Pada saat Stefan mengungkapkan identitas Olivia, dia menerima wawancara karena karakternya sebagai suami yang sangat memanjakan istri. Olivia bisa membuat Stefan jatuh cinta dan dimanja olehnya. Itu berarti posisi Olivia sebagai istri Stefan sudah sangat stabil. Generasi lebih tua di keluarga Aditama memang terkenal sebagai orang-orang yang berpikiran terbuka. Dengar-dengar, Olivia adalah pilihan Sarah sendiri. Dengan dukungan Sarah, sekalipun Olivia seorang pengemis juga tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Oleh karena itu, Nia tidak berani meremehkan Olivia, apalagi tidak menghormati Olivia.
istri Stefan. Kelak dia akan menjadi nyonya besar keluarga Aditama sekaligus perempuan paling terhormat di kota Mambera. Nia tidak berharap bisa akrab dengan Olivia. Perbedaan usia mereka sangat jauh, mereka tidak mungkin bisa menjadi teman. Dia hanya berharap bisa memberikan kesan yang baik di depan Olivia. Selain itu, Olivia bisa hadir di pesta ulang tahun putri sulungnya, itu akan sangat membantu Mutia kelak. Ferry dan Nia juga bisa menyombongkan hal ini untuk waktu yang lama. Ada dua perempuan di samping Bu Yuna. Yang satunya Amelia, anak Bu Yuna. Kalau yang satunya lagi siapa? Ya. Aku lihat Bu Nia sangat sungkan sama dia. Nggak tahu, aku nggak pernah bertemu dengannya. Aku juga nggak pernah. Apa mungkin menantunya Bu Yuna? Kita semua pernah melihat menantu Bu Yuna. Oh, jangan-jangan istri anak keduanya. Semua orang menerka-nerka identitas Olivia sambil berbisik satu sama lain. Pada saat ini, dua perempuan keluar dari rumah. Ada beberapa orang menghampiri mereka dan bertanya kepada perempuan yang lebih tua, Bu Sinta tahu nggak siapa perempuan di samping Bu Yuna? Bu Sinta baru saja keluar dari rumah. Bu Nia memperkenalkan perempuan itu ke yang lain, nggak. Dalam komunitas ini, yang paling sering bertemu hanya mereka-mereka saja. Tiba-tiba muncul wajah baru, semua orang ingin tahu siapa Olivia. Sinta berkata dengan acuh tak acuh, hanya seorang gadis kampung. Dia kira setelah menikah dengan orang kaya, dia bisa jadi orang terhormat. Semua orang. Putri bungsu Sinta langsung menjawab pertanyaan mereka dengan nada menghina, Olivia. Semua orang spontan berbisik. Petik 2. Ternyata istri tuan muda Aditama. Sinta masih tampak acuh tak acuh. Ada sedikit nada meremehkan dalam kata-katanya, hanya gadis kampung yang beruntung bisa menikah dengan anak keluarga Aditama. Sampai sekarang Pak Stefan belum mengadakan resepsi pernikahan. Nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba sudah jadi menantu keluarga Aditama. Siapa tahu dia pakai trik apa, kan? Semua orang merasa Sinta sangat cemburu. Bab 999. Sinta tampaknya juga tidak peduli bagaimana pandangan orang lain terhadapnya. Dia pun terus berkata, Bu Yuna dan anaknya juga murah hati banget. Calon menantunya direbut sama keponakannya sendiri. Bu Yuna masih bisa bawa Olivia kemana-mana dan memperkenalkannya kepada semua orang. Kalau Sinta berada di posisi Yuna, dia tidak akan bisa melakukan hal itu. Sesayang apapun pada keponakannya, tetap saja lebih sayang pada anak sendiri, bukan? Seseorang langsung membantah Sinta, Bu Sinta, hati-hati kalau bicara. Pak Stefan nggak pernah menerima perasaan Bu Amelia, juga nggak pernah memberinya janji apapun. Bu Amelia sendiri yang berangan-angan. Tapi Bu Amelia benar-benar murah hati. Dia berani mencintai, juga berani melepaskan. Setelah tahu kebenarannya, dia dengan murah hati kasih ucapan selamat. Hal itu buat pandanganku respek sama Bu Amelia. Nggak apa-apa kalau Bu Sinta ngomong di depan kami saja. Jangan coba-coba seenaknya membicarakan latar belakang Olivia. Pak Stefan bukan orang yang bisa disinggung oleh keluarga Siahaan. Sinta membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia menelan kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia pun tidak melanjutkan perdebatan dengan mereka. Sebenarnya Sinta sendiri telah menjadi bahan tertawaan di komunitas ini. Karena dia menikah dengan kakak suaminya. Aslinya suami Sinta adalah adik suaminya saat ini. Setelah mereka memiliki seorang anak perempuan, suaminya bunuh diri dengan melompat dari gedung karena depresi ketika putri mereka berusia 2 tahun. Kemudian, Sinta menikah lagi dengan kakak suaminya. Setelah Sinta menikah dengan kakak suaminya, dia berubah dari menantu kedua menjadi menantu pertama. Begitu mertuanya meninggal, suaminya menjadi kepala keluarga.
Dia pun menjadi nyonya di keluarga Siahaan. Namun, karena dia menikah dengan kakak suaminya, dia pun menjadi bahan lelucon banyak orang. Sinta memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dari suaminya yang sekarang. Rosalina, anak Sinta dengan suami pertamanya menjadi orang yang tak kasat mata dan tinggal di rumah keluarga Siahaan. Ada informasi kalau Rosalina bahkan tidak sebanding dengan pelayan di keluarga Siahaan. Ditambah lagi Rosalina menjadi buta karena sakit ketika dia berusia 16 tahun. Setelah dia menjadi buta, orang-orang menjadi lebih membencinya. Bahkan Sinta, ibu kandungnya, menganggapnya bukan siapa-siapa. Sinta membiarkan Rosalina mengurus dirinya sendiri. Dia tidak pernah membawa Rosalina ke pesta. Semua orang hanya tahu Sinta punya anak perempuan bernama Giselle. Mereka tidak tahu tentang Rosalina. Untuk bertahan hidup, Odelina tetap membuka sebuah toko bunga meskipun dia tidak bisa melihat. Dia menggunakan penghasilan setiap bulan yang hanya sedikit untuk bertahan hidup. Dia bahkan sering dikerjai oleh saudara tirinya. Orang bilang ada ibu tiri baru ada ayah tiri. Bagi Rosalina, ada ayah tiri baru ada ibu tiri. Tidak masalah kalau paman sekaligus ayah tirinya memperlakukannya dengan buruk. Demi menyenangkan ayah tirinya, ibu kandungnya juga semakin memperlakukannya dengan buruk. Olivia tidak tahu Sinta berprasangka buruk padanya. Dia hanya mengikuti tantenya dan berkenalan dengan banyak ibu-ibu, juga berkenalan dengan banyak nona-nona dari keluarga terpandang. Dibandingkan dengan nona-nona muda, ibu-ibu yang sudah punya suami dan anak lebih ramah pada Olivia. Ada banyak juga orang yang memandang rendah dirinya. Namun, karena memandang Yuna, tidak ada yang berani mengatakan apapun di depan Olivia. Paling-paling mereka bersikap cuek padanya. Setelah tinggal di dalam rumah selama setengah jam, Amelia tidak suka berbasa-basi dengan orang-orang di sana. Dia pun membawa Olivia keluar dari rumah dan bersantai di halaman depan. Di lapangan rumput yang besar itu masih tempat yang paling ramai. Dalam kalangan ini, semua orang tahu kalau Amelia orang yang angkuh dan arogan. Begitu melihat Amelia keluar, kebanyakan orang tidak berani menghampirinya. Amelia membawa Olivia ke dua kursi di pinggir halaman dan duduk di sana. Mereka jauh dari keramaian, tapi masih bisa melihat gerakan setiap orang. Olive, bagaimana perasaanmu? Amelia mengguncang anggur merah di dalam gelasnya. Dia menoleh dan bertanya pada Olivia. Olivia bersandar di sandaran kursi, dengan ekspresi wajah malas. Dia tertawa ringan dan berkata, lumayan. Yang ramah sama aku bakal ajak ngomong sebentar. Yang memandang rendah aku nggak mau bergaul denganku, aku juga nggak mau bergaul dengan mereka. Meskipun aku belum lama di kalangan ini bukan pertama kalinya aku berhubungan dengan mereka. Banyak ibu-ibu yang aku kenal. Tapi mereka nggak kenal sama aku. Dulu, aku melihat semua kelakuan mereka. Aku tahu orang seperti apa mereka. Cerita bersambung.